Mereka harus melewati lampu-lampu dulu, merah, kuning, merah, kuning, hijaunya nggak ada. Nah, hijaunya nunggu kiamat baru muncul hijau. Meninggal dunia alam yang kedua, hidup di dunia alam pertama nih. Antum dikubur tuh. Kalau orang kerang lampunya nggak punya iman kiblat, dikubur kita. Dikubur itu mengalami siksaan, dikencet dari ujung umur sampai kaki. Lihat orang-orang yang mati tuh. Kalau yang hidupnya wallahu alam, yang hidupnya seperti apa, begitu digali, hancur. Itu kalau hitungan kita dari solihin, itu 3 hari meledak kita. Ini 15 menit cuma salah doang tuh di Dharma. Tiba-tiba palanya pisah ke kaki, kakinya pisah ke kepala, hancur berantakan. Nyaksikan masuk koran juga, cuma salah kuburan doang. Nggak tahu nih anak muda kenapa matinya. Alam kuburan, alam yang ketiga, alam apa? Alam kiamat. Kalau kiamat belum tiba, berkumpul sampai kaki hisab. Apa yang hisab? Matanya penglihatan yang baik akan buruk, banyak buruknya. Mulut bicara yang baik buruk, banyak buruknya. Tukang ngomongin orang. Telinga mendengar yang baik buruk, ngedengar yang buruk-buruk dibanding baiknya. Makanan mulut kita yang masuk mulut kita yang baik buruk, banyak buruknya. Kita menggenggam suatu pegangan yang baik buruk, banyak buruknya. Udah. Kita melangkah berjalan ke tempat tujuan yang baik buruk, banyak buruknya. Karena jabatan kita dikasih titel oleh Nabi Muhammad, al-insanu khata wa lisan. Manusia itu bersifat salah dan lupa, banyak hilafnya, banyak kesalahan dan banyak kekurangan matanya. Makanya ada yang hadap ila Allah, Nabi Muhammad turun ke alam dunia itu sebagai penawar, sebagai penolong. Dan juga lagi orang batin aja, kenapa engkau pengen buru-buru ke surga yang akan ke kiamat? Orang mendapatkan surga kata Nabi Muhammad harus 3 dapat tahapan dulu. Ilmu, ibadah, amal. Gimana ilmu engkau wahai orang Baduy? Wahai hamba Allah kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Aku tinggal di atas gunung. Aku bagaimana untuk menimba ilmu agama? Gak ada kiai, gak ada ulama, gak ada ustadz guru ngaji. Seakan-akan ilmunya gak ada. Bagaimana ibadah kalau wahai orang Baduy? Kalau bicara ibadah ya Rasul, saya jalankan sholat 5 waktunya, saya jalankan sholat sunnahnya, ibadah lain saya jalankan. Tapi saya terima apa enggak? Gusti Allah Pangeran gampang diantar terima dan enggaknya. Bagaimana amalan kau wahai orang Baduy? Kalau bicara amal ya Rasul salam, saya orang susah, orang nggak punya apa-apa. Saya punya istri, punya anak banyak. Jarang sekali saya makan itu sehari 3 kali. Kadang-kadang saya puasai, kadang-kadang sendiri rame-rame sama anak dan istri. Sekali doang makan sendiri. Nah 3 ini amal bagaimana? Pakai miskin masih jamu anak yatim, bangun miskin sholat. Gak akan mampu ya Rasulullah. Makan aja saya sekarang ada rame-rame. Bagaimana untuk ngasih kepada pakai miskin? Gak akan mampu. Kata Rasulullah kalau 3 ini gak punya, kata Muhammad antara ilmu, ibadah, amal, bagaimana engkau bisa lolos ke surga Allah? Tapi saya punya modal 2, ya wahai hamba Allah. Saya punya modal 2, wahai kekasih Allah. Saya punya modal 2, wahai hamba-hamba yang dicintai Allah. Apa modal 2? Al-mahabbah, cinta kepada Sang Khaliq Allah Rabbul Jalali dan kepada engkau wahai kekasih Allah Habibuna Muhammad. 2 modalnya cinta kepada Allah, cinta kepada Muhammad karena beliau di zamannya Rasulullah. Akhiratil Nabi Muhammad bentangkan lisan beliau, anta mahabbata, engkau bersama dicintainya. Subhanallah. Bersama yang dicintainya almarhum Abdul Ahab. Siapa yang bersama cintainya? Cintainya kekasihnya Allah. Bukan kita cinta penyanyi dangdut, pemain bola, artis segala macam. Ini dicintainya penghulu langit dan bumi. Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Nabiin. Pemimpin para rasul, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya orang yang bertakwa, pemimpinnya orang rukun. Kesurgaannya Allah Rabbul Jalalu yang dicintainya. Karena cinta ini adalah pusat pokok tonggak utama yang akan menjamin kita punya ilmu amalan ibadah. Sebagaimana Nabi katakan, kullu syai'in asas wa asas Islam. Segala sesuatu ada asasnya. Dan asas Islam itu apa? Ngaji, puasa, ibadah, beramal. Adakah boncengan hubba Ali Muhammad wa hubba sahabi wa hubba minal anbiya wal mursalin wa hubba minal mursalin? Adakah boncengan cinta sama Nabi? Cinta dengan sahabat Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan para awliya Allah dan orang saleh. Ada. Antum jangan khawatir, walaupun diri kita punya kekurangan di hadapan Allah, ilmu ibadah amal, tapi ada sandaran Maha Cinta. Insya Allah segala ilmunya, amalnya, ibadahnya ada boncengan Maha Cinta. Ada hilangnya kesekurangan baik ilmunya, ibadah amalnya. Salat saya terima apa enggak? Allah Pangeran, benar apa salat saya? Ngaji saya benar apa saya terima apa enggak sama Gusti Allah Pangeran?
Itu saya benar apa saya terima apa enggak? Tapi kalau ada bojongan kita, insya Allah ada hilang kekurangan akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Inilah kenikmatan kita yang mengenal kepada kasih Allah Nabi di bojongan kita. Insya Allah kita semuanya penawar akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Tuh bayangin. Akhir lagi Muhammad bentakan Islam beliau, anta mahabata, engkau bersama yang dicintainya almarhum man akha, seseorang akan bersama yang dicintainya man usurat alaih hajat. Itu seperti itu. Makanya kita ini kalau udah kenal sama Nabi, antum jangan jauhin. Kenal sama pewaris Nabi Muhammad, jangan jauhin. Kenal sama ahlul bait keluarga Nabi Muhammad, jangan jauhin. Kenal dengan para aulia Allah dan orang soleh, jangan jauhin. Deketin terus hikmat istiqomah. Dunianya ketemu, akhiratnya ketemu nantinya. Nabi katakan siapa orang menimba ilmu agama dari ujung barat sampai ujung timur, orang tersebut tidak mau kenal ke Rasulullah dan pewarisku, maka ilmunya akan sia-sia, ibadahnya akan sia-sia, amalnya akan sia-sia. Siapa orang menimba ilmu agama walaupun langkahnya yang selangkah saja, tapi orang tersebut ingin kenal ke Rasulullah dan pewarisku, maka orang tersebut yang akan bersamaku kelak di negeri akhirat bersama Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini kita ngebahas tentang Nabi Muhammad. Ngebahas yang kita perkenalkan dengan Muhammad, berarti kita akan kenal Sang Khaliqul Ta'ala. Antum ini bilang kopi, benar kopi? Orang tahunya kopi, tapi antum rasakan dulu. Gua ke capi, gua ke dongdong dulu, ngopi dulu dong. Begitu rasakan, buat kopi beb, apa lo? Jamu, pahit. Rasakan, dia bilang kopi dulu, rasakan dulu. Nah, kalau orang baca Al-Quranul Karim, jangan sekedar antum baca Quran. Kalau kita udah baca Quran, jangan sekedar kita bertafsir Quran, tapi kita kajikan Quran dan kita uji kebenaran Quran. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah yang wajib kita cintain, yang wajib kita ikutin, yang wajib kita pegang. Ini orang banyak yang hatam Quran, yang hafid Quran, 30 juz, luar kepala, tapi nggak kenal kekasih Allah Ta'ala Habibuna Muhammad, nggak kenal kekasih Allah pewaris Nabi Muhammad, nggak kenal para aulia Allah dan orang-orang soleh. Bagaimana kita ini bisa mengenal Sang Khaliqul Ta'ala? Barusan kita punya guru Ustaz Arbi katakan adi bola dukang salsa isol. Nabi katakan didiklah anak-anakmu 3 perkara katanya. Yang pertama adi bola dukang hubbu nabi hukum. Didiklah anak-anakmu untuk 3 perkara. Yang pertama cintailah kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini kewajiban yang termaktub di dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana Nabi katakan, kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullah ta'ala. Kalau benar antum cinta kepada Allah, wajib kita mencintai Habibuna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, adibul adabul hukum min ahli bait Nabi Muhammad. Didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada keluarga baginda Rasulullah. Ada di Quran juga, us'alukum asran illah ma'tu biqurba. Katakan ya Rasul kepada umatmu, aku tidak meminta apapun kepada umatmu selain mawaddah biqurba, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang terakhir, adibuladakum qiraatul Quran, dan didiklah anak-anakmu untuk baca Al-Qur'anul Karim. Fa inna amal Qur'an dilallahu yaumal dinina dilu ambiya wasbiyah. Dan siapa orang yang mengamalkan amal Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan naum menerima Allah. Dikumpulkan dengan Nabi, dikumpulkan dengan pewaris Nabi, dikumpulkan dengan para aulia Allah. Yang mana bitnya dikumpulkan dengan Nabi, orang mengamalkan Al-Quran. Yang mana bit dikumpulkan dengan pewaris Nabi, orang mengamalkan Al-Quran. Di mana bit dikumpulkan dengan para aulia Allah, orang mengamalkan Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Dia mengenal hamba-hamba pilihan Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Bayangin, mengenal isi Al-Quranul Karim, dia kenal, itu yang akan dikumpulkan. Tapi kalau nggak kenal gimana dia? Buram, rambu-rambu jadi. Buram, rambu-rambu. Habibul Imam Ali Muhammad Yusuf radhiyallahu ta'ala dikatakan, pengarang dari para murid Bukhari, bil jannati masakan masafia ila qalbi biya hayyama. Aku rindu dengan surganya Allah,
Aku ingin dengan surganya Allah. Aku rindukan, aku inginkan surga Allah, bukan kenikmatan yang luar biasa dalam surga Allah, tapi yang aku inginkan, aku rindukan, aku ingin bertemu kekasihku yang pasti menempatinya, yaitu kasihnya Allah, Habibuna Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Utsaiz radhiyallahu taala, beliau katakan, beliau nggak ngelirik surga, tapi yang beliau lirik adalah kanjeng Rasul Habib Muhammad. Makanya bagi orang yang kenal hakikat Muhammad, dia nggak akan melirik surga Allah Taala, tapi yang dilirik adalah Habibuna Muhammad. Kenapa, Bib? Karena kenal Habib Muhammad bin Ali Halafsi, Habib Ali Muhammad bin Halafsi, kenal Rasulullah. Buat apa melirik surga? Aku lebih baik melirik Nabi Muhammad. Walaupun aku makan ikan asin di surga Allah, apakah iya makan ikan asin? Oh enggak. Terwujudnya surga berkat kasihnya Allah, Habibuna Muhammad.